terima kasih saya yang tak terhingga buat Indonesia. Karena apa? Kesempatan itu terbuka lebar ya buat teman-teman disabilitas di Indonesia. Itu sih nilai plusnya dari saya, jadi perasaan saya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kece people. Senang banget nih aku Zelda Maharani bisa menemani kalian lagi, mengisi kekosongan hati kalian lagi. Dimana lagi kalau bukan di program kesayangan siapa ya? Kesayangan kita pastinya. Dan program barunya milik Kece Media by Unesa, Break the Rules. Oke, seperti biasa program Break the Rules ini adalah program yang tak biasa. Di mana narasumbernya itu pasti menginspirasi nih, gitu kan ya. Dan seperti yang ada di sebelah saya saat ini, dia adalah senior saya, sahabat saya. Dia adalah orang yang mengajarkan banyak pelajaran hidup, terutama tentang mental, kesiapan, dan kekuatan kita di ranah inklusi ya. Ada Kak Ani, halo. Halo. Seneng banget ya, setelah kita tidak bisa dipertemukan karena kesibukan masing-masing, akhirnya Mak Ani bisa juga datang ke sini, ke podcastnya aku, ke Break the Rules nih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu baik. Yes, ini dia nih, saya suka sekali karena dia selalu optimis ya teman-teman. Beda sama saya yang dikit-dikit mental breakdown, dikit-dikit sedih kalau diceritain mah. Oke, kita langsung aja ya. Sebagai informasi nih ya, teman-teman Kece People semuanya, bahwa Kak Tuti Mulyani a.k.a. Ani ini adalah seorang tunanetra yang mengambil pasca sarjana, dan dia ini waktu S1-nya dulu cum laude, teman-teman. Pintar banget dia nih. Jadi aku pengen kepo sedikit ya Kak ya, gimana sih perasaanmu setelah kamu itu menjadi lulusan terbaik, mendapatkan gelar cum laude, dan akhirnya mendapatkan beasiswa lagi untuk meneruskan pendidikanmu dari Pak Rektor? Kalau ditanya perasaan pasti nggak menyangka ya, karena 3,5 tahun itu menyelesaikan studi. Saya selesai di 7 semester waktu itu. Setelah itu saya nggak ada harapan kayak, oh aku mau S2 nih gitu kan. Tapi karena saya mikir dapat dari mana, kan beasiswa S2, maksudnya biaya untuk S2 itu kan mahal banget kan ya. Beda dengan S1 aja saya ngulik beasiswa. Pejuang banget ya, effort banget lah ya. Saya jujur saya menang ya. Jadi waktu itu kayak ya udahlah, yuk dinikmati aja apa yang ada gitu kan. Cuman waktu wisuda waktu itu saya kok ditaruh di urutan terakhir gitu kan awalnya. Kenapa ya gitu kan. Tapi alhamdulillahnya waktu di atas panggung itu Pak Rektor sempat tanya ke saya, lulus berapa semester enggak gitu kan. 7 semester Bapak. TPK-nya berapa gitu kan. Terus akhirnya di situ ditanya, mau S2 enggak? Saya tuh gemeteran waktu itu. Oh ya, S2 saya gitu kan. Memang waktu itu posisinya sebenarnya saya sudah daftar, cuman saya masih mengajukan penangguhan pembayaran UKT waktu itu. Jadi waktu ditanya, mau Bapak? Ya akhirnya dapat dari Pak Rektor, saya kayak mau nangis di panggung tapi malu ya. Jangan terlalu jujur gitu ya. Terus ketika diminta satu patah dua kata, pada ini saya mengatakan kalau terima kasih saya yang tak terhingga buat Indonesia. Karena apa? Kesempatan itu terbuka lebar ya buat teman-teman disabilitas di Indonesia. Itu sih nilai plusnya dari saya, jadi perasaan saya waktu itu. Luar biasa ya, karena memang Unesa sendiri itu sangat ramah terhadap disabilitas ya. Jadi buat teman-teman maba yang masih bingung pilih kampus, terutama yang disabilitas juga, boleh dong ya. Kita pilih aja Unesa. Yes. Kamu promosi. Sekalian promosi dikit nggak apa-apa. Boleh. Terus nih ya, yang aku tahu kan Kak Ani ini adalah ternyata berprestasi, yang prestasinya tuh banyak banget. Ada kali ya 40 lebih dari yang aku ketahui dari sumber informasi yang tidak terpercaya loh. Salah ya? Maaf. Nah itu terus gimana sih caranya dirimu untuk membagi waktu di tengah berbagai kesibukan, kuliah dan semua lomba-lomba yang kamu ikuti gitu? Iya. Kalau ditanya membagi waktu itu jujur aku tuh nggak punya cara-cara yang
tips and trik yang efektif. Karena aku tuh juga orangnya itu kaum rebahan ya. Itu yang jadi permasalahan. Kaum rebahan dan kaum deadline nggak sih? Deadline itu saya itu ya. Jadi sekarang itu sedikit cerita ya. Karena aku kuliah 2, pasca sama PPG di UNESA. Nah, jadi aku tuh selalu tipe orang yang kayak gini. Oke, aku lihat dulu nih, deadline yang paling cepat. Kayak contohnya hari ini. Oh, yang paling cepat PPG. Karena paling enggak besok aku harus menyerahkan ini ke sekolah. Oke ya. Terus setelah itu, oh S2-nya masih hari Senin. Oke, S2 itu saya taruh nanti lah kalau selesai. Tapi yang aku terapkan dalam hidup aku tuh selalu punya self reward untuk diriku sendiri. Jadi aku selalu, oh aku selesai nih mengerjakan modul ajar buat di tugas PPG. Nanti aku menjanjikan diriku, kalau Ani kamu selesai mengerjakan modul ajar, reward buat kamu adalah kamu boleh nonton TikTok 30 menit. Kalau belum selesai dilarang kamu membuka TikTok dan jauhi HP-mu, kayak gitu sih. Jadi kalau time management kamu jauh segini ngapain? Nggak ada sih. Self reward sederhana tapi justru tuh efektif karena gini. Iya betul, efektif orang banget. Tuh jarang untuk bisa memberi reward kepada dirinya sendiri nggak sih? Jadi kayak harus dinikmati. Betul. Kamu nggak boleh memaksakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, bahkan passionmu kayak gitu. Tidak sesuai dengan hati. Oke ya, kan ini kan sering jadi moderator, sering jadi pembicara, sering istilahnya nih orang nih cerewet dengan caranya sendiri gitu kan ya. Bukan membicarakan orangnya? Ya enggak, kalau gibah itu urusan kita di belakang aja nanti. Iya, betul. Sebenarnya apa sih message atau pesan yang pengen disampaikan melalui berbagai kegiatan yang dirimu ikuti yang kebanyakan itu mengandalkan kemampuan speech dan berbicara dan pengalaman kamu sendiri gitu? Sebenarnya sederhana aja sih. Saya itu menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya. Jadi dulu waktu 2020 sampai 2021 saya kan sebagai koordinator disabilitas, termasuk koordinatormu ini. Iya benar. Jadi saya tuh selalu berpikir gini, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain dan saya mampu untuk mensosialisasikan teman-teman disabilitas, itu yang saya lakukan. Dengan cara seperti itu akhirnya kan orang-orang tahu, oh ternyata disabilitas bisa ini, termasuk juga UNESA tahu kalau oh ternyata disabilitas bisa, oh berarti kita bisa nih menerima mahasiswa disabilitas yang setara dengan ini. Berarti kita bisa nih membimbing mahasiswa disabilitas supaya bisa jadi kayak gini. Nah, sebenarnya sesederhana itu sih kalau yang orang-orang katakan kan, Ani itu kok muncul di mana-mana ya? Loh saya tuh nggak tahu kalau saya muncul di mana-mana itu. Ani itu fotonya di mana-mana. Loh saya tuh nggak tahu foto saya tuh rupanya kayak gimana. Kayak gitu ya masalahnya itu ya. Jadi sebenarnya ini pesan yang sederhana tapi akhirnya membawa tanggung jawab yang berat karena menjaga kepercayaan kampus untuk menerima teman-teman disabilitas yang produktif itu kan agak sulit ya. Sepenting apa sih target untuk hidup itu dan bisa untuk jelasin? Oke, target hidup buat aku itu sebenarnya bukan hal yang utama. Tapi aku menjalankan apa yang sekarang berada di depanku. Itu paling penting. Karena gini, manusia itu kan perencana. Penentu kan bukan aku. Betul. Ya nggak sih? Jadi aku hanya mengusahakan yang terbaik untuk hidupku. Masalah nanti aku semoga saja ya jadi dosen atau aku misalkan masih di profesiku yang sekarang jadi guru, itu is okay. Yang penting aku bisa mengusahakan yang terbaik. Yang nomor 2 adalah aku bisa membawa manfaat untuk orang lain. Yes. Nah, terus nih ya, gimana caramu mendapatkan gairah atau semangat dalam menjalani aktivitas yang super padat dan ya bisa dibilang banyak nih ya, banyak nggak tidurnya, banyak pokoknya serba banyak sengsaranya deh. Tuh gimana? Siapa sih sumber semangatmu gitu? Sumber semangat terbesar kalau boleh jujur adalah orang tua karena kebetulan ibu saya juga tunanetra kan. Lalu beliau selalu mengatakan pada saya, intinya hidup itu pada bahasa Jawanya kudu bawa manfaat dari orang lain. Iya, oke. Terakhir nih, mungkin kan BTR ini cukup terkenal di alam dunia dan alam sebelah nih. Jadi mungkin juga banyak teman-teman disabilitas yang nonton. Jadi mungkin ada di antara mereka juga yang lagi mental breakdown, yang lagi butuh motivasi. Kira-kira apa sih yang pengen disampaikan? Minta tipsnya gitu ya. Tipsnya adalah satu, selalu berpikir positif. Aku tahu ini nggak mudah ya. Sangat. Jangan ngajak berantem. Oh iya. Jangan berantemnya di belakang layar. Oke.
Tapi yang perlu kamu ingat ketika kamu itu nggak bisa berpikir positif, coba kalau kamu nggak bisa berpikir, kamu tulis. Apa sih hal-hal positif yang sudah kamu dapat? Misalnya kayak Zelda, aku udah diterima di UNESA, aku udah dapat beasiswa dan lain-lain. Itu kan hal positif yang kamu dapat. Itu paling penting. Masalah yang lain itu urusan belakangan. Yang kedua adalah berpikir bahwa impact-nya apa ya kalau aku terus maju untuk masa depanku? Impact-nya apa nih kalau aku menyerah? Nah itu dipikirkan dengan baik-baik. Yang ketiga, pikirkan orang-orang yang kamu sayang, itu aja. Itu yang paling penting biasanya. Paling penting. Pokoknya 3 hal itu adalah kunci untuk kamu nggak mengalami yang namanya mental breakdown atau kamu galau ya dan lain-lain. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau aku boleh nambahin sih teman-teman, sekali lagi aku bisa bilang bahwa penting banget buat kita tahu cara nge-treat diri sendiri, cara bikin nyaman diri sendiri, cara memberitahu pada diri sendiri bahwa kita itu masih berharga dan masih dibutuhkan di dunia ini. Dan kamu harus tahu mana kekuatan kamu, mana yang jadi mana batas maksimalmu. Yes, betul banget. Jangan melampaui batas. Supaya Oh. mental breakdown itu tidak terjadi. Betul. Setuju banget sama poin ini. Oke Kak Ani, terima kasih banyak atas waktunya, udah mau diganggu, udah mau diinterogasi ya. Tidak apa-apa. Dan juga buat Kece People terus saksikan Break the Rules pastinya yang akan mencerahkan hari-harimu dengan saya yang kayak lollipop hari ini pink-pink gitu kan ya. Tapi nggak ada tusukannya dan saya tidak manis semanis janji mantan kamu. Oke, aku Zelda Maharani pamit. Jangan lupa like, comment, subscribe, and follow all akun sosial media Kece Media by UNESA. Dadah!